jalan-jalan virtual ke Jepang yuk. Walaupun jajanan khas Jepang udah banyak banget di Indonesia, kayaknya kurang afdol gitu ya kalau nggak jajan street food aslinya. Deretan buah-buahan seger kayak begini langsung bikin gagal fokus ya foodies. Apalagi stroberinya tuh, aduh gemoy-gemoy. Di Indonesia, sekotak stroberi Jepang begini harganya bisa ratusan ribu loh foodies. Kalau di sini sekotak cuma 700 yen atau sekitar 70 ribuan. Wah beda jauh ya foodies. Tapi kalau foodies cuma pengen icip-icip aja, bisa pilih yang eceran aja. Satu tusuk berisi 4 stroberi yang gemoy. Ini ada dua, yang atas katanya agak asem, harganya 280 yen. Yang bawah katanya manis, 380 yen. Ya aku udah manis ya, tapi kita beli yang manis aja. Walaupun katanya ada asam-asamnya dikit, yang 280 yen tetap manis kok foodies. Manis banget. Manis banget. Beda sama strawberry di mana ya, Ciwidey gitu ya. Biasanya kan kecil-kecil terus gak asem. Ini beneran manis banget foodies. Kalau foodies ke Jepang, terus lihat penjual buah pinggir jalan kayak begini, jangan dianggurin ya foodies. Lumayan kan nyobain buah-buah premium dengan harga yang miring? Oke deh lanjut, kita jajan camilan khas Jepang yang udah banyak juga nih di Indonesia. Selain teknik masak takoyaki yang satset-satset, aromanya juga bikin salfok nih foodies. Yang tadinya cuma lewat, jadi langsung mampir deh. Bahan adonan dan isiannya sih sama aja kayak warung-warung takoyaki di Indonesia ya foodies. Terus bedanya apa dong? Aroma smoky takoyakinya masih berasa, masih panas banget. Terus ini wadahnya juga berbeda dari wadah-wadah takoyaki biasanya yang styrofoam. Nggak tahu dari apa, tapi bentuknya begini. Sangat tradisional. Dan di sini istimewanya bisa ngasih kondimen sesuka hati. Yap, warung takoyaki tradisional biasanya emang bebas ngasih topping foodies. Ih, asik kan? Saus takoyaki, mayones, katsuobushi, dan juga taburan nori bisa diracik sesuai selera kamu. Kalau kurang ya nambah lagi. Sebenarnya rasanya sih nggak beda jauh sama takoyaki yang dijual di Indonesia ya. Jadi ini kan luarnya kayak gosong gitu. Di luarnya tuh agak crispy, tapi dalamnya lembut banget. Dan sebetulnya tidak segurih yang biasanya karena adonannya tidak segurih yang biasanya karena udah bisa diambil gurih dari nori sama si katsuobushi ini. Harga takoyakinya tergantung isian ya foodies, mulai dari 300 yen atau sekitar 30 ribuan untuk isi 4, sampai 500 yen atau sekitar 50 ribuan untuk isi 8. Meski rasanya mirip-mirip sama takoyaki yang dijual di Indonesia, vibes-nya itu loh foodies yang bikin berbeza dan juga makin nikmat. Di Jepang kan terkenal sama green tea-nya ya foodies. Nah jadi wajar aja nih kalau semua tuh ada versi green tea-nya. Kayak soft ice cream matcha ini nih foodies. Pas musim semi dari bulan Maret sampai bulan Mei, suhu di Jepang tuh belasan derajat gitu foodies. Masih lumayan dingin lah ya buat orang tropis kayak kita. Tapi ternyata makan es krim pas dingin-dingin tuh nikmat juga loh foodies. Suhunya lagi dingin sekitar 12 derajat, tetap jajan es. Karena katanya kalau dingin itu dilakukan dengan dingin biar imbang, katanya sih. Ini rasa matcha, coba kita icipin. Walaupun dia es krim yang biasanya manis, tapi karena dia matcha, jadi agak ada pahit-pahitnya gitu. Tapi nggak yang pahit banget, pahitnya cuma dikit aja. Kalau mau yang full manis sih bisa pilih versi original aja. Atau mau mix green tea sama original, bisa juga dong. Ponnya juga bukan yang waffle gitu. Ini ponnya yang tipis kayak es tong-tong dan crispy banget, sangat renyah. Choose foodies kalau ke Jepang cobain ya soft ice cream green tea ini. Mau makan yang ngenyangin? Nih sukiyaki ala warlocknya warga Osaka. Beneran deh foodies, sukiyaki yang satu ini tuh hidden gems-nya warlock di sini. Secara dari luar aja nggak kelihatan kalau di dalam ada warung. Menu spesialnya ya sukiyaki pakai irisan daging wagyu. Bentukan dagingnya juga eye-catching gitu ya foodies.
Jadi setelah diiris tuh dibentuk jadi bola. Disajikan di hotpot bersama aneka sayur, tahu, dan kuah kaldu. Direbusnya nggak perlu lama-lama, cukup 5 menitan sampai dagingnya matang. Kan siap disantap. Di paketnya juga disediakan telur mentah ya foodies. Eits, bukan buat direbus bersama daging, tapi buat cocolan daging. Karena kuahnya manis, dagingnya juga ikut manis. Terus dicampur sama kocokan telur mentah ini, rasanya jadi creamy banget. Dan ajaibnya nggak amis, nggak amis sama sekali dagingnya. Nah, Konsep dapurnya open kitchen gitu foodies. Kita bisa lihat semua proses persiapan makanannya. Sambil dikontenin juga boleh loh, tapi izin dulu ya sama abangnya. Nah foodies, kalau kamu lagi main ke Osaka dan jalan-jalan di daerah Dotonbori, mampir ya ke sini, dijamin gak zonk deh. Buat penutup, kita jajan coin bread yuk. Coin bread sih aslinya dari Korea ya foodies, tapi populer juga nih di Jepang. Tulisan di kuenya sih 10 yen, tapi harganya nggak segitu ya foodies. Bayarnya 500 yen atau sekitar 50 ribuan di mesin. Coin breadnya siap diantar foodies. enak banget. Rotinya tuh lembut, luarnya crispy banget. Rotinya lembut, terus pas kejunya kena, jadi campur, ada manis, ada gurihnya. Dan itu tadi pas diterima tuh panas banget. Tapi begitu digigit ternyata nggak sepanas itu. Mungkin karena cuaca di sini dingin, jadi dia cepet dingin juga. Enak. Kalau foodies pengen yang manisnya full, bisa pilih isian custard aja ya. Mau isi keju atau custard, dua-duanya enak kok. Cobain semua aja biar puas. Seru ya foodies, jajan street food langsung di Jepang. Udah pada dicatat kan buat wishlist nanti kalau udah ada plan ke Jepang? Sip, ini dia nih baru yang namanya makan receh. Bener receh, tapi rasa dan tempatnya nggak recehan dong.